Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Keesokan paginya jam pun menunjukkan pukul 6 pagi. Z pun bangun lebih awal. Ia berencana untuk membuat sarapan untuknya dan Alea. Ia melihat Alea yang masih sangat tertidur lelap. Z pun memilih untuk membuat nasi goreng. Selain simple dan mudah, emang kebutuhan bulanannya sedang habis. TOLONGG. Jangan ganggu aku lagi. Tolong. Hiks. Z pun segera berlari menuju ruang tamu. Sepertinya Alea mengigau. Alea bangun. Z mengoyangkan lengan Alea. Alea, duh gak mungkin matikan. Mana masih muda. Keringat dari tubuh Alea pun bercucuran sangat banyak dan wajahnya pun sangat pucat. Kak, tolongin Alea, lirih Alea dengan suara pelan. Demam, gumam Z. Ia panik bukan main. Apa yang harus dilakukannya? Z pun segera menghubungi pengawal bara untuk meminta tolong. Halo Pak, tolongin Z Pak. Temen Z lagi ada yang sakit di sini, cepet kesini ya Pak. Baik Non, saya segera ke sana. Oh ya, jangan kasih tahu Pak Bara ya. Iya Non. Z pun mematikan panggilannya sambil menunggu pengawal datang. Ia memilih untuk mengompres Alea. Setelah sampai di rumah sakit, Alea pun segera dibawa ke ruang IK untuk diperiksa. Z tak henti-hentinya mondar-mandir di depan ruangan IK. Semoga agak kenapa-kenapa. Makin kesini makin degup-degup anjir. 15 menit berlalu. Dokter pun keluar ruangan. Dari keluarga Alea. Iya dok, gimana keadaan adik saya? Syukurlah datang tepat waktu. Pasien baik-baik saja. Hanya saja ia butuh istirahat yang cukup dan jangan terlalu stres. Alhamdulillah, ucap Z pelan. Pola makannya diatur ya dan jangan keseringan begadang. Baik dok, pasien masih diberi infus jadi efeknya tertidur. Setelah siuman insyaallah akan mendingan. Kalau begitu saya tinggal permisi. Makasih dok. Akhirnya ia bernapas lega. Z pun segera masuk ke dalam ruangan. Ia masih melihat Alea yang tertidur akibat efek infus. Kalau aku tinggal cari makan, gak ada yang nungguin. Kenapa tadi aku suruh Pak Sentot pengawal pulang? Deretetete. Hanif. Kening Z berkerut. Alo Nif. Kamu gak sekolah Z? Kok tumben jam segini di sekolah belum ada? Kamu gak kenapa-napakan? Apa baru bangun tidur? Astaga, lupa anjir kalau sekolah. Astaga, ulangan biologi. Duh, gak mungkin ninggalin Alea soloan. Dia kan tanggung jawabku. Anu apa Z? Kesiangan kan pasti. Duh, panjang ceritanya. Tar aku ceritain. Oh ya, aku boleh minta tolong gak? Bolehlah, minta tolong apa? Entar abis pulang sekolah kamu ke rumah sakit ya, nanti aku PC alamatnya sama nomor ruangannya. Kamu sakit, nanti aku ceritain, dah dulu ya. Tut. Z pun segera mencari bubur di dekat area rumah sakit mumpung Alea masih belum sadarkan diri. Sore harinya Alea pun sudah sadarkan diri dan keadaannya pun sudah jauh lebih membaik. Kak, iya, butuh sesuatu? Tanya Z di samping Alea. Maaf ya kak, jadi ngerepotin sejauh ini. Iya gak apa-apa, yang penting keadaan kamu sudah jauh lebih baik daripada tadi. Oh ya, kata dokter, kamu gak boleh stres, pola makan harus dijaga terus, jangan keseringan begadang. Iya kak, makasih ya. Kak, aku kapan ya boleh pulang? Pasti ibu sama papa nyariin aku. Kata dokter kalau besok pagi keadaan kamu gak drop lagi, udah boleh pulang kok. Deretetete.
Bentar ya, aku angkat telepon. Iya kak, Hanif. Dahi Z mengernyit. Oh ya aku lupa, kan aku nyuruh ke sini. Duh Z pikun banget. Z pun lalu keluar ruangan. Alo Nip, Z aku udah di rumah sakit lagi otu masuk, kamu tunggu di depan ruangannya iya. Iya ini aku lagi di depannya aku. Oke wait. Z pun lalu mematikan panggilan teleponnya. Sudah hampir 5 menit namun Hanif pun belum datang juga. Duh kebelet boker lagi. Gak tahan, lelet banget si jalan hua. Ah tinggal bentar aja, paling masih nyari juga. Z pun segera berlari menuju kamar mandi. 5 menit berlalu, ia segera melangkahkan kaki ke depan ruangan Alea menunggu Hanif. Cukup lumayan jauh juga. Kakinya terhenti seketika. Tubuhnya pun seolah mematung dan matanya pun mengamati dari jauh sosok laki yang ia rindukan. Ya, Bara. Saat ini Z melihat Bara yang duduk di depan ruangan dengan raut wajah cemas. Ia duduk lalu berdiri lagi sambil mondar-mandir. Ucap Z pelan. Dari jauh Z melihat Bara tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Kakinya pun melangkah demi perlahan mendekat. Jangan terusin Z, stop sampai sini. Z menggenggam erat tangannya, ia berbalik badan mengurungkan niatnya untuk sekedar melihat Bara lebih dekat. Tapi, ia pun siap melihat kenyataan yang tak seharusnya ia lihat. Emang cewek tuh suka banget kepo, meskipun udah tahu itu sakit duh. Ia berbalik badan kakinya bergetar saat melangkah detaknya jantungnya berdetak sangat cepat. Tubuhnya seketika dingin, sesak bercampur aduk dengan kecewa. Sampai kapan ia harus merasakan sakit ini, air matanya pun lolos membasahi pipi begitu saja. Tangan Bara terlihat menggenggam erat tangan Naila, tak henti-hentinya Bara mengecup kening Naila. Raut wajah Bara pun terlihat cemas. Apakah jika Z di posisi itu, Bara akan khawatir? Atau jika ia pergi Bara akan senang? Karena tak ada lagi yang membuatnya bimbang harus memilih siapa. Tubuh Z pun terasa sangat lemas. Apa benar jika ia ini hanya gadis perusak rumah tangga orang? Mengapa ia mengikhlaskan begitu saja masa depannya untuk Bara? Mengapa ia berharap sangat jauh bahwa Bara akan mempertahankannya lalu melepas Naila? Bibir Z mengukir senyum, mungkin ini saatnya. Ia melangkahkan kakinya pergi dari depan ruangan itu. Sesakit ini ia mencintai suami orang, tawanya pelan. Tubuhnya terasa sangat lemas, kakinya pun seperti tak sanggup untuk melangkah lagi. Z masih terbayang-bayang di saat Bara benar-benar mengecup tulus kening Naila. Wajahnya pun terlihat benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Naila. Ia cemburu dengan itu semua. Saat Z ingin melangkah badannya pun tersungkur lemas di lantai, tiba-tiba kepalanya pun terasa pening dan semua terasa berputar-putar. Z, teriak Hanif dari jauh. Hanif pun berlari mendekat ke arah Z memegang kedua bahu Z. Kamu pucat Z. Gak apa-apa Nip, jawab Z pelan. Aku gendong boleh. Gak usah, aku masih bisa jalan kok. Saat Z ingin berdiri tubuhnya pun benar-benar lemas. Gak usah dipaksa Z. Hanif pun langsung saja mengendong Z dan membawanya masuk ke dalam ruangan Alea. Kamu gak apa-apa, aku panggil dokter ya. Gak usah Nip, aku udah baikan kok. Ini minum dulu. Hanif memberi segelas air putih pada Z. Oh ya, ini Alea Nip, ucap Z tersenyum memperkenalkan Alea pada Hanif. Hanif, Alea, senyum Alea. Adek kamu, tanya Hanif pelan ke arah Z. Iya dia sekarang udah jadi adek aku, senyum Z memandang Alea. Duh gua kagak paham ceritanya, ucap Hanif. Z pun menceritakan awal pertemuannya dengan Alea. 30 menit berlalu. Aku kira kamu yang sakit Z. Aku udah khawatir banget.
Hufet, syukurlah bukan kamu. Oh ya Nip, boleh keluar bentar ga? Aku mau ngomong sama Alea. Iya oke. Hanif pun keluar. Alea. Iya kak. Jadi selama ini Hanif gak tahu kalau aku udah punya suami. Kamu orang lain pertama yang aku kasih tahu, senyum Z. Tapi sekarang bukan orang lain lagi, hehe. Iya kak, aman. Rahasia sama Alea terjamin 100%, tawa Alea. Oh iya, kalau aku tinggal pulang sebentar gak apa-apa. Tapi tenang, ada Hanif yang jagain kamu. Sekalian bawain kamu baju ganti, entar malam aku balik kok. Iya kak, gak apa-apa. Makasih ya kak, udah banyak ngerepotin kak Z. Alea bener-bener gak tahu mau bilang apa selain makasih. Iya sama-sama, senyum Z. Boleh peluk gak kak? Tanya Alea malu-malu. Boleh dong, Z pun langsung memeluk Alea. Ia mengelus pelan puncak kepala Alea. Rasanya benar-benar seperti ia mempunyai adik sekarang. Aku pulang ya. Iya kak, hati-hati ya. Iya dadah. Dah kak. Alea melambaikan tangan. Z pun keluar dari ruangan Alea. Weh. Hanif menoleh. Weh, gak sopan. Hanif pun menjitak kepala Z. Sakit Hanif, ringis Z sambil memegangi kepalanya. Sorry Z, bercanda. Tangan Hanif langsung mengelus kepala Z. Udah kelar ngomongnya. Dah. Dih jutek, makin cantik sumpah gabong, goda Hanif. Well, dibilangin cantik gak percaya. Emang, kamu mau kemana? Kok bawa tas? Mau minggat? Z serius, ucap Hanif. Mau diseriusin nih? Tanya Z. Kuayuk. Hanif sambil mengedipkan mata sebelah matanya. Sekolah dulu yang bener, pipis belum bersih aja dah mau nikah. Ya kan, kalau udah nikah, sekalian dibersihin sama istri. Dih mesum. Lah kok mesum sih, iri. Bilang bos. Ihaha, pelotot Z. Iya Z sayang, gak mesum kok. Lagian mesum sama kamu emang gak boleh ya. Sayang palalu peyang, gak boleh. Terserahlah, ngomong sama cewek gak ada uratnya. Jadi kamu mau kemana? Udah mau malam gini. Aku titip Alea ya bentar. Aku mau pulang. Sekalian ambilin baju Alea, aku juga mau ganti baju, udah bau badan banget. Bau ketek. Z lalu mengangkat tangan kanannya. Jorok Z. Tapi masih wangi kok. Mau dibantu gantiin baju ga? Ga. Canda ganti, tawa Hanif. Mau dianterin pulang ga? Gak usah, kamu di sini aja jagain Alea. Lagian aku udah pesen gokar kok. Oh, makasih ya Nip udah bantuin jagain Alea, maaf yang repotin. Santai Z, aku suka direpotin apalagi sama kamu. 24 jam kamu suruh jaga Alea aja aku siap. Alah siap boy. Tapi keadaan kamu udah mendingan kan? Udah, tadi cuman kecapean aja mungkin. Ya udah pulang sana, keburu malam, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa telpon aku cepet. Iya cerewet. Oh ya Z, satu lagi sebelum naik gokar. Foto dulu nomor plat mobilnya, awas jangan sampai lupa, terus kirim ke aku. Buat, ya kan, jaga-jaga aja. Iya siap bos. Dah dadah. Z melambaikan tangan. Dah sayang, muah, ucap Hanif teriak. Padahal banyak orang, masih aja gak ada malunya. Z pun dari jauh hanya geleng-geleng mendengar ucapan Hanif. Sampai di apartemen Z segera membersihkan badannya yang terasa sangat lengket. Deretetet. Siapa si nelpon? Gerutu Z dari dalam kamar mandi. Ia segera keluar berbalut handuk dan rambut yang belum ia bilas. Deretetet. Sayang, ucap Bara terdengar sangat pelan. Ayang, rengek Bara lagi. Z masih terngiang-ngiang kejadian tadi. Kangen. Z lagi mandi,
Ini kepala Z belum dibilas entaran lagi ya. Yaudah AVC ya. Tiba-tiba panggilan pun berubah jadi video call. Huf TTT. Tuh dibilangin gak percaya. Z matiin dulu ya. Gak mau. Terus maunya apa? Greget Z. 5 menit ya. Z mandi bentar. Enggak mau sayang. Bacot ah. Keburu dingin juga. Z pun langsung mematikannya begitu saja. Bodo amat pundung, orang lagi mandi juga. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi. Kelar mandi Z bergegas menyiapkan pakaian Alea untuk dibawa. Z memutar bola matanya malas. Sayang, kok dimatiin sih? Kan masih kangen, kamu gak kangen sama Kan tadi Z lagi mandi, ya udahlah Z matiin. Kenapa gak ngomong, kan bisa ngomong dulu. Lah Z udah ngomong tapi enggak mau jawabnya. Gimana sih, udah tua pikun, kesel Z. Kamu kok jadi marah sih, bilangin tua juga. Gak jelas banget, yang gak jelas tuh Z kan udah bilang lagi MANDI entaran lagi gitu kan Z ngomong tadi. Tapi kan gak usah dimatiin bisa kan? Cuman pengen lihat kamu bentar emang gak boleh. ARG hahaha. Banyak bacot nelpon cuman buat kelai. Kenapa gak lihat muka Naila aja sono lebih cakep, seksi lah gua burik. Dah Z matiin. Z lagi males kelai, udah sana urusin istri tuh jagain bener-bener. Tut, tarik napas buang. Sabar Z, ia sambil mengelus dada pelan. Mau awet muda kan? Nol kei gak boleh marah-marah. DRTTT. Z melihat ponsel HP-nya bergetar. Ngajak gelut si kayaknya. Ia pun memilih tak mengangkatnya. Ia pun segera memesan gokar dan bersiap untuk ke rumah sakit. Z pun masuk ke dalam ruangan Alea namun ia tak melihat Alea ataupun Hanif di sana. Ia panik, gak mungkin kan Hanif ewein di kamar mandi. Duh Z jangan ngaco dah. Ia melihat ke arah kamar mandi pintu tertutup, ia melangkahkan kaki dengan sangat ragu. Z mencoba memejamkan matanya sambil tangannya membuka pintu. Ya ketahuan, ia membuka matanya. Lah gak ada orang anjir pada kemanaan jadi. Apa jangan-jangan Hanif culik terus di di hot. Jangan mikir negatif Z. Ia menggelengkan kepalanya mencoba tak membayangkan itu semua. Ia pun segera menyusuri seluruh rumah sakit untuk mencari mereka berdua. Indahkan pemandangannya, tanya Hanif. Iya kak, banyak banget bintangnya Alea suka. Alea ngerasain tenang banget. Hanif mensejajarkan tubuhnya dengan kursi roda Alea. Aku kalau lagi stres, gamut tinggal lihat aja langit. Supaya biar gak nangis aja. Kak Hanif bisa nangis. Ya bisalah Alea, namanya manusia, ya kali aku alien, tawa Hanif. Nangis gara-gara galau, tanyanya Alea. Hanif menggelengkan kepala. Terus, gara-gara noob. Tawa Hanif nyaring. Ada-ada aja, tawa Alea kecil. Mau masuk, keknya kamu udah kedinginan. Nggak usah kak, Alea masih mau lihat bintangnya. Jarang-jarang begini, apalagi ditemenin cowok ganteng kayak kak Hanif, ucap Alea pelan. Hanif tertawa sambil tersipu malu. Bisa aja. Canda ganteng, ucap Alea lagi. Hanif pun yang tadinya tertawa langsung terdiam seketika. Huf, kelakuan bocil. Hanif melihat Alea yang sejak tadi sangat senang memandangi langit. Biar hangat, Hanif memberi jaketnya pada Alea. Makasih kak, HANIFFFF. Z berteriak sangat nyaring. Tak, jitakan kepala. Ringsi Hanif. Udah malam gini, ngajak anak perawan gelap-gelapan. Tak, matamu gelap, ketus Hanif. Ini terang Z sayang. Hanif pun tiba-tiba memeluk Z seketika, Z pun sontak terdiam. Harum banget,
wangi stroberi, ucap pelan Hanif di dekat telinga Z. Hih jauh-jauh, bau. Z langsung mendorong dada Hanif menjauh begitu saja. Alea gak diapa-apain kan sama dia. Gakak, senyum Alea. Syukurlah. Justru Alea diajak jalan-jalan biar gak gabut di dalam terus. Dengerin budek. Tak, sakit Z. Alea pun terkekeh dengan kelakuan mereka padahal garing. Gua cowok baik-baik ngapain juga ewein di rumah sakit, ucap Hanif. Z pun melototi Hanif. Oh ya sorry, sengaja ngehehehe. Ayo kita masuk, biarin orang mesum di sini. Z pun lalu mendorong kursi roda Alea. DIH belagu, teriak Hanif. Z membenarkan selimut Alea. Tidur ya udah malam, supaya besok dibolehin pulang, senyum Z sambil mengelus puncak kepala Alea. Alea mengangguk. Weli, Hanif menjulurkan lidahnya pada Z. Dih bocil, umpat Z. Ting. Aa minta maaf kalau udah buat kamu kesel hari ini. Aa kangen sayang. Kalau gak dibalas gak apa-apa kok. Aa tahu kamu masih ngambek. Janji maafin ya, entar Aa beliin es krim seember deh. Maafin juga Aa gak bisa pulang malam ini. Tidur yang nyenyak ya, mewah. Nice dream sayangnya Aa. Bara pun mengirimkan foto Firinya berwajah melas dengan tatapan sayu. Karena terlalu ganteng fotonya tidak tersedia ya kikiki. Bibir Z mengukir senyum. Kan jadi rindu setengah hidup. Aku tertampar, tergubrak, terguling-gulung, terpleset, terjungkir, tersungkur, terjungkal terombang-ambing. Gilak ya senyum-senyum. Cie punya doi. Z melototi Hanif. Galak amat sih, kayak cewek PMS. Huwel. Kamu tidur aja, biar aku yang jagain. Kamu gak ada istirahat dari tadi, ucap Hanif lagi. Makasih ya Nif, maaf banget ngerepotin. Iya gak papa santai, gak usah lebay gitu ah. Gua cowok perkasa tahan lama hingga 5 jam. Hah 5 jam main maksudnya. Z memandangi Hanif dengan tatapan horor. Main apa dulu, dih negatif. Otak lu isinya perbokepan terus sih, tawa Hanif. Seps. Oh ya, lupa kelepesan. Main game sayang MAKSUTNYATU. Pasti kamu mikir main diranjangkan. Hayo ngaku, goda Hanif. Dih kagak lol. Bom Yiu, kalau main diranjang belum pernah nyoblos sih masih perjaka gua. Tapi tahan sampai 5 jam boleh dicobalah, ucap Hanif mesum. Astagfirullah Mas Hanif, Z mengelus dada. Kamu berdosa BANGETTT. Udah sana tidur, biar aku yang jagain kalian. Beneran nih, yaudah aku tinggal merem ya, ucap Z. Iya sayangku, jawab Hanif sambil mengelus kepala Z. Z pun mempelototi Hanif. Ia pun merebahkan dirinya di sofa. Huf pegel banget. Ia pun memejamkan mata. Dirinya benar-benar lelah hari ini. Untung saja Hanif peka. Untung iman gue kuat kalau kagak dah gue terjal semua ini, batin Hanif. Kenapa cewek kalau tidur pada cakep-cakep si Hernan? Pengen milikin dua-duanya. 2 istri lebih baik. Ia memandangi Z dan Alea bergantian. Jam menunjukkan pukul 1 malam, namun Hanif masih terjaga. Ia sudah membolak-balikan diri memaksa dirinya untuk memejamkan mata namun susah, pandangannya selalu saja ke Z. Anjir ini setan, ngajakin khilaf bareng lagi. Tiba-tiba saja baju Z sedikit naik dan memperlihatkan pinggang mulusnya. Hanif meneguk selaiva, lalu mengalihkan pandangan begitu saja. Astagfirullah, panas banget di sini sesak woi. Gue kok pengen koli, astagfirullah Hanif sadarkan dirimu nak. Ia sambil mengibaskan kaosnya. Hanif pun mencari jaket yang dipakai Alea tadi, ia pun langsung saja menaruh jaket itu di atas badan Z. Daripada gue hilaf di sini,
mending gue keluar, syaiton di sini kek jaringan 4 gram kenceng bener godaannya. Hanif pun memilih untuk keluar ruangan mencari udara, setidaknya ia di luar lebih aman. Hoam, Z mencoba membuka matanya, ia melihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Ia duduk dengan setengah sadar. Hanif. Z pun baru teringat oleh Hanif, ia pun langsung membelalakkan mata di saat ia melihat Hanif yang tertidur di lantai dengan beralaskan karpet. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Anjir gua nyanyi. Ia pun berdiri mendekat ke arah Hanif, memberinya jaket. Pasti kedinginan. Z memilih untuk mencuci muka agar tidak tertidur lagi. Ia melangkahkan kaki ke kamar mandi luar ruangan karena di dalam air mati. 10 menit berlalu, ia memilih untuk ke kantin rumah sakit membeli sarapan. Namun saat ia melangkahkan kaki menuju kantin ia melihat pasangan ia lagi kasmaran mungkin di taman sepagi ini. Mas Bara, teriak Naila. Naiko ditinggal sih, tawa Naila. Awas ya kamu mas. Bara pun tertawa di saat Naila mencoba mengejarnya. Z melihat dan mendengar itu semua. Kenapa gue lihat sepagi ini sih, tawanya. Ia mencoba tak memperdulikannya dan berjalan menuju kantin. Z, itu kamu sekan. Petik 2. Dirinya tersentak diam. Apa Bara melihat dirinya? Apa itu benar suara Bara? Jangan nengok Z. Berabe kalau dia lihat kamu di sini. Kamu sekan. Z pun langsung saja melangkahkan kakinya dengan cepat dan mencoba tak menengok ke belakang. Mungkin hanya mirip, gumam Bara. Ngapain juga Z di rumah sakit, batin Bara menggaruk kepalanya. Mas, kamu manggil siapa? Ujar Naila. Aku pikir tadi orang yang aku kenal, ternyata salah lihat, senyum Bara. Ayo masuk, Bara mengajak Naila masuk. Z masuk ke dalam ruangan Alea dengan membawa makanan. Ceklek, udah bangun ya? Tanya Z. Udah kak barusan aja. Kak Z abis dari mana? Ini abis cari makanan, ayo sarapan dulu. Ia memberi bubur untuk Alea. Z melihat Hanif yang masih tertidur. Nif. Hanif, ucap Z pelan sambil menggoyangkan lengan Hanif. Hoam, enghe, bangun weweh, sekolah. Hanif hanya menanggapi dengan mengangguk. Sekolah Hanif, aku udah izin ke mama bolos nemenin kamu. Kata mama iya yang penting gak ke hotel, ucap Hanif sambil memejamkan mata. Enak banget emaknya, dah ya klarifikasinya nanti lagi. Aku mau lanjut tidur beb, ucap Hanif menarik jaketnya sampai ke dada. Kita makan aja duluan ya. Iya kak, siang harinya Alea pun sudah dibolehkan untuk pulang. Kak makasih ya udah ngurusin Alea, udah ngerepotin kak Z juga. Jangan bosen ketemu Alea ya kak. Iya agak bosen kok. Kak Hanif, iya, makasih ya kak udah ngerepotin juga. Udah bantuin Kak Z ngerawat Alea. Iya sama-sama beb, senyum Hanif. Diinget tuh kata dokter, jangan disepelein ya. Siap kak, itu udah datang gokarnya, ucap Z. Benar dengan Mbak Z ya. Iya pak, Hanif pun membawa masuk tas Alea ke dalam mobil. Udah tuh, masuk gih ucap Hanif. Makasih ya Nif, sorry banget ngerepotin. Gak apa-apa sayang, aku suka direpotin sam kamu, cengenges Hanif. Selodong matanya, canda sayang. Dah hati-hati ya jangan ngebut-ngebut. Cieker banget, siap sayangku, Hanif sambil mengedipkan sebelah matanya. Z pun lalu masuk ke dalam mobil diikuti oleh Alea. Sehat-sehat ya Alea, kapan-kapan kalau ketemu lagi kita jalan bareng. Hanif pun sambil mengelus kepala Alea dari luar jendela mobil. Siap kak, yaudah pak silahkan jalan, hati-hati ya pak. Baik mas. Hanif pun melambaikan tangan dari jauh. Mobil pun tepat berhenti di depan rumah Alea.
Makasih ya kak, Alea bener-bener bersyukur ketemu kak Z. Gak tahu gimana kalau Alea gak ketemu kak Z malam itu, Alea pun langsung memeluk Z. Iya sama-sama Alea, sudah takdir Tuhan mempertemukan kita, Z membalas pelukan Alea. Oke deh kalau gitu Alea turun ya, kak Z jangan lupa sama Alea ya. Gak dong, gak bakal lupa ah, Z mengelus kepala Alea. Oh ya ini rumah Alea, kak Z wajib inget jangan lupa ah. Kalau lewat wajib mampir gak apa-apa. Kak Z beneran gak mau mampir dulu. Gak usah jin lain kali aja ya, aku mau tidur seharian sekalian ngerjain tugas-tugas, Z tertawa. Oke deh, entar VC-an ya kak jangan lupa ah. Z tersenyum. Oke. Alea pun turun dari mobil. Dari luar mobil ia melambaikan tangan. Dah kak, dah jaga kesehatan ya, Z melambaikan tangan balik. Siap kak. Klek, Z segera masuk ke dalam apartemen. Ia melepas sepatunya dan melempar tasnya ke sofa. Z merenggangkan pinggang dan lehernya yang teras sangat pegal. Aak pelotot Z. Bara pun tiba-tiba keluar dari arah kamar. Aak kapan pulang? Aak udah makan. Z pun mendekat ke arah Bara ia pun langsung memeluk Bara dengan sangat erat. Z kangen Aak. Maafin Z ya soal kemarin, Z lagi gamut. Bara pun melepas pelukan Z dengan pelan. Kamu dari mana? Itu. Duh kenapa gak pulang sorean aja? Gimana jelasinya panjang lebar gini? Ceritanya panjang lebar Z bingung mau ceritain dari mana. Terserah kamu gak peduli kamu ceritain harus dari mana. Pulang cuman mau ngomong sesuatu. Ya udah sih ngomong aja, gak usah intro segala. Kan biasanya langsung ngomong. Capek sama kelakuan kamu kayak bocah gini. Setiap hari sabar ngadepin sifat kamu yang egois, kekanakan, manja. Tapi kamu gak ada respon baik ke kamu malah seakan-akan seenaknya perlakuin sesuai mood kamu. Suami kamu, bukan pacar kamu Z. Hari ini Raka pulang, tadi udah ngomong sama dia bakal balikin kamu ke dia. Maksudnya cerain kamu. Bagai tersambar petir di siang bolong. Dek, air mata pun lolos begitu saja. Dirinya membatu. Semoga ini mimpi batinya. Gak serius kan? Tanya Z gugup memegang lengan Bara. Z minta maaf. Z gak mau pisah serius. Secepatnya surat cerai kita diurus. Maafin Z Hiks. Apa semua ini nyata? Makasih udah nemenin selama ini, udah ngerawat selayaknya istri. Kamu pantas dapat pasangan hidup yang lebih dari Oh ya satu lagi kamu gak perlu khawatir, apartemen ini buat kamu. Uang kuliah dan uang biaya hidup kamu saya yang tanggung. Pergi, jaga diri baik-baik Z, Bara mengelus kepala Z pelan. Z gak butuh uang atau apartemen ini, Z cuman butuh kenapa ninggalin Z tiba-tiba? Lirih Z. Z mohon. Bara pun melangkahkan kaki sambil menyeret koper dari arah belakangnya. Maafin Z, tangan Z menahan lengan Bara. Udah telat semuanya, kecewa sama kamu, Bara melepas tangan Z begitu saja. Hiks. Teriak Z. Jangan tinggalin Z. Z mohon. Z gak bakal gitu lagi, Z bakal berubah. Hiks. Z pun terduduk di lantai dan Bara pun sudah pergi dari hadapannya. Bersambung.